Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SKB LKS akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bisnis dan Investasi dalam Islam, yang beranggota yang pertama saya sendiri Ara Zulia Puspitasari NIM 038 dan teman saya Lista Fitriani NIM 039. Yang akan dibahas yaitu pengertian bisnis, siklus bisnis, bisnis Islam dan alasan bisnis harus sesuai syariah. Yang keempat, jenis bisnis Islam. Yang pertama, pengertian bisnis. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan tergantung skrupnya. Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis hukum, teknis ekonomis yang bertujuan mencari laba. Yang pertama, pelaku. Bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Maksudnya, untuk memulai suatu bisnis, semua orang dapat melakukan bisnis, bahkan termasuk seorang mahasiswa atau pelajar. Yang B, kegiatan. Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Semua faktor produksi tersebut merupakan input bagi proses produksi dalam usaha menghasilkan output yang biasa disebut dengan produk, baik berupa barang dan jasa. Yang C, sasaran. Sasaran bisnis adalah target bisnis yang dinyatakan spesifik dan terukur. Sebuah bisnis dapat memiliki lebih dari satu sasaran. Misal, sebuah perusahaan menargetkan peningkatan penjualan 30% dalam 3 tahun ke depan. Yang D, hasil. Sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha dengan investor untuk mendapatkan laba atau keuntungan, di mana jika perusahaan menghasilkan keuntungan, maka akan dilakukan pembagian dan hasil laba. Yang E, tujuan target. Tujuan target hasil profit materi dan benefit non materi, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan. Siklus bisnis. Siklus bisnis atau bisnis cycle merupakan keadaan yang menunjukkan fluktuasi ekonomi suatu negara yang tercermin pada tingkat PDB real suatu negara pada suatu periode tertentu. A, siklus bisnis real. Teori siklus bisnis real atau dikenal pula sebagai teori siklus bisnis equilibrium pada dasarnya berfokus pada penawaran ekonomi. Yang B, teori siklus bisnis Keynesian. Menurut Minsky 1986 bahwa teori neoklasik tidak dapat menjelaskan bagaimana perekonomian dapat menyesuaikan keadaan secara otomatis saat terjadinya dinamika kondisi perekonomian. Secara umum, teori siklus bisnis Keynesian memiliki pandangan yang sangat kontras dengan teori siklus bisnis real. C, peran serta sektor moneter ke atas perubahan dalam fluktuasi siklus bisnis sangat penting. Artinya bahwa teori ini memiliki kesamaan dengan teori siklus bisnis Keynesian yang menyatakan bahwa langkah otoritas moneter memiliki penambahan jumlah uang beredar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh secara signifikan. Teori siklus bisnis moneter. Bisnis Islam. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis yang berbasis syariah. Agama Islam mewajibkan setiap manusia untuk bekerja dan tidak ada peluang bagi orang yang beriman untuk menganggur
Al-Quran menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata, di antaranya at-tijaroh atau berdagang, al-bai'u menjual, tadayamu muamalah. Muamalah yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi seperti jual beli, tukar menukar barang dengan yang lain. Beberapa prinsip yang dijalankan dalam praktik bisnis Islam adalah halal, thayyib, kejujuran, kewajaran, seimbang, bersaing secara sehat, etos kerja, serta profesional. Selanjutnya adalah alasan bisnis harus sesuai dengan syariah. Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai dengan syariah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pembisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Etika atau aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syariah. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan materi, juga mencari keuntungan yang bersifat imaterial. Keuntungan yang bersifat ukhrawi. Etika bisnis yang diterapkan sesuai syariat akan mendatangkan kemaslahatan bagi setiap orang, yang mana etika bisnis apabila dijalankan sesuai syariat akan berdampak positif bagi berbagai aspek, seperti aspek hukum, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek finansial, aspek pemasaran, serta aspek manajemen dan sumber daya manusia atau SDM. Jenis bisnis Islam. Jika dilihat dari jenis kegiatannya, yaitu bisnis yang bergerak dalam pertambangan, bisnis disebut juga dengan bisnis eksekutif. Yang kedua ada bisnis agraris atau bisnis yang berkaitan dengan bercocok tanam atau di bidang pertanian. Yang ketiga bisnis industri, dan yang terakhir ada bisnis yang bergerak di bidang jasa. Bisnis yang dilihat dari sisi kegunaan dan manfaat, yaitu 1. Bentuk barang yang diubah dari mentah dan benda yang telah jadi. 2. Kegunaan tempat. 3. Kegunaan waktu. 4. Kegunaan kepemilikan. Dari segi jenisnya ada 2 jenis, yaitu berupa barang dan jasa yang dikelompokkan secara kelembagaan. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank. Untuk lembaga keuangan bank syariah terdiri dari 3 produk penghimpun dana. Yang pertama yaitu produk penghimpun dana, yang kedua produk pembiayaan, dan yang ketiga adalah produk jasa bank syariah. Yang pertama produk penghimpunan dana itu terdiri dari 1. Penghimpun dana prinsip wadiah, 2. Penghimpun dana prinsip mudharabah, 2. Produk pembiayaan. Ada 1. Jual beli murabahah, 2. Jual beli saham, 3. Jual beli istisna dan istisna paralel, 4. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, 5. Pembiayaan mudharabah, 6. Pembiayaan musyarakah. Yang ketiga ada produk jasa bank syariah, terdiri dari wakalah, al-qard, kafah, yuwalah, syaf, dan rehin. Yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu lembaga pembiayaan, yang kedua leasing atau sewa guna usaha, ketiga reksa dana syariah, 4. Karakteristik portofolio syariah, 5. Peras urasian syariah, 6. Perusahaan modal ventura syariah, 7. Dana pensiun syariah, 8. Pasar modal syariah, 9. Penggadaian syariah, 10. Perusahaan penjamin syariah, 11. Koperasi syariah.